Halo kawan, jumpa lagi dengan saya di channel Kang Masih. Bagi kawan yang baru menemukan video ini, tolong bantu subscribe-nya supaya bisa menyajikan informasi yang unik dan menarik lainnya yang tentunya bermanfaat untuk kawanku semua. Di video kali ini, Kang Masih akan ajak kawanku semua menikmati pemandangan hamparan pasir yang luas yang berada di Kabupaten Bantul, Jawa Tengah, yaitu Gumuk Pasir. Seperti apa dan bagaimana? Yuk simak dan ikuti video Kang Masih ini. Gumuk Pasir yang berdekatan dengan Pantai Parangkusuma adalah objek wisata alami di Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Letaknya di sebelah barat Pantai Parangtritis, yaitu di Kelurahan Parangtritis, Kapanewon, Kretek, Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Gumuk Pasir ini memiliki sejumlah keistimewaan terkait dengan jumlahnya hanya terbatas di dunia. Nama gumuk berasal dari bahasa Jawa yang artinya gundukan-gundukan pasir yang terhampar luas. Gumuk pasir terbentuk dari material gunung berapi yang kemudian mengalami transportasi melalui Sungai Opak dan Sungai Progo yang kemudian terbawa ombak dan mengendap di pantai. Material yang mengendap kemudian mengering dan terbawa angin, lalu terbang ke daratan sehingga mengalami proses deposisi dan menjadi sebuah gundukan atau gumuk pasir yang sangat luas. Gumuk pasir menjadi salah satu warisan dunia dengan membentuk endapan pantai yang mencapai ketinggian antara 20 meter di atas permukaan laut. Hanya ada 4 negara di dunia yang memiliki gunung pasir seperti yang ada di kota Bantul ini. Salah satunya yaitu yang ada di Indonesia, tepatnya di daerah Bantul, Yogyakarta. Selain sebagai laboratorium alam, berbagai cabang ilmu kebumian, ekosistem yang khas yang dibentuk alam sehingga menjadi gumuk pasir juga merupakan sebuah fenomena alam yang sangat menakjubkan. Maka tak heran di sekitar gumuk pasir sering dibuat untuk syuting film, freewed, dan lain sebagainya. Jika sobat penasaran, adapun rute menuju ke gumuk pasir yang ada di Parangtritis dapat dilakukan dengan mudah karena akses jalan yang lebar dan sudah beraspal. Selain itu, sudah terdapat transportasi umum menuju ke gumuk pasir yang ada di Bantul, Yogyakarta dengan kendaraan berupa bus ataupun kendaraan-kendaraan lain. Rute yang diambil dari kota Yogyakarta, kawan, adalah sebagai berikut. Kota Yogyakarta menuju ke Jalan Parangtritis. Sesampainya di Parangtritis, sobat mengambil ke arah barat, yaitu ke arah Pantai Depok. Nanti sobat akan menemukan gundukan pasir di sisi jalan menuju ke pantai-pantai selanjutnya setelah Pantai Depok. Di sekitar gumuk pasir, kawan bisa menemukan sejumlah objek wisata karena terdapat banyak objek wisata yang terletak di sekitar gumuk pasir daerah Bantul, Yogyakarta.
di antaranya yaitu Pantai Parangtritis, Pantai Parangkusumo, Pantai Cemoro Sewu, Pantai Depok, dan pantai-pantai lainnya. Dan yang lebih menariknya yaitu Museum Gumuk Pasir yang tidak jauh berada di kawasan wisata Gumuk Pasir tersebut. Jika sobat ingin melihat matahari terbenam, saya sarankan menuju ke lokasi wisata ini pada sore hari. Jadi intinya adalah Gumuk Pasir patut kita banggakan karena memiliki dua lokasi yang sangat langka di dunia. Pasalnya, Gumuk Pasir tersebut memiliki tipe barkan yang seyogyanya hanya ditemui di wilayah beriklim kering. Sampai saat ini, penelitian masih terus dilakukan untuk mengkaji tentang terbentuknya gumuk pasir bertipe barkan di Indonesia ini. Secara teoritis, gumuk pasir tipe tersebut tidak akan ditemui di Indonesia yang memiliki iklim tropika basah. Ada 3 gumuk pasir yang tersebar di 3 provinsi di Indonesia. 2 diantaranya memiliki tipe barkan yaitu di Desa Taufanu, Nusa Tenggara Timur dan Desa Parangtritis, daerah istimewa Yogyakarta. Gumuk pasir lainnya berlokasi di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur yang memiliki tipe lain namun sayang kurang terurus atau terabaikan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kondisi saat ini sedang rusak ataupun kurang diperhatikan. Gumuk pasir Parangtritis yang terbentang di wilayah bagian selatan daerah istimewa Yogyakarta menjadi gumuk pasir yang paling terkenal di Indonesia. Salah satunya karena luas bentangan yang mencapai 412,8 hektar. Sementara luas gumuk pasir di Desa Taufanu hanya berkisar 80 hektar saja. Proses pembentukan gumuk pasir Parangtritis juga terbilang cukup unik, di mana material erupsi Gunung Merapi menjadi material penyusun utama yang kemudian mengalir di sungai-sungai yang saya sebutkan di atas, lalu bermuara di Samudra Hindia, tertiup angin dan mengendap di pesisirnya. Di kalangan pecinta wisata, barangkali gumuk pasir Parangtritis sudah tidak asing lagi untuk didengar karena suguhan alamnya yang memang sangat menakjubkan. Atraksi wisata serupa gurun pasir yang ada di Timur Tengah biasanya dijumpai di negara-negara tersebut atau di Afrika Utara, sehingga gumuk pasir memikat banyak wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Bahkan pada peak season seperti momen-momen hari besar atau Idul Fitri, juga hari libur nasional, banyak wisatawan yang mengunjungi gumuk pasir Parangtritis setiap harinya. Adapun harga tiket masuk yang dipatok sekitar Rp7.000 per orang, sedangkan pada peak season umumnya berkisar antara Rp10.000 termasuk jasa asuransi dari dinas terkait. Pesona alam yang menakjubkan, harga tiket yang terjangkau, ditambah akses yang mudah dan memadai menjadi daya dukung tersendiri bagi gumuk pasir yang berada di Kabupaten Bantul, Yogyakarta ini untuk mendatangkan para wisatawan dan pengunjungnya. Pengelolaan wahana wisata gumuk pasir Parangtritis dilakukan secara kolaboratif oleh 3 instansi, yaitu dari pemerintah daerah istimewa Yogyakarta,
pemerintah Kabupaten Bantul dan pemerintah Desa Parangtritis, khususnya dalam hal pengembangan. Masyarakat Desa Parangtritis memiliki peran yang cukup besar, terutama untuk meningkatkan nilai ekonomi dan kesejahteraan sosial. Maka tak heran jika berbagai aktivitas wisata tersedia, mulai dari sajian kuliner, spot untuk swafoto, berselancar pasir, hingga berjelajah dengan menggunakan mobil jeep. Aktivitas lain seperti free wedding, foto session, pengambilan video hingga film juga menjadi aktivitas pengembangan yang mulai marak dilakukan akhir-akhir ini. Satu hal yang tidak boleh dilewatkan saat berwisata ke Gumuk Pasir Parangtritis adalah berkunjung ke Parangtritis Geomaritim Science Park atau PGSP, yaitu sarana pendidikan, penelitian, dan inovasi yang menyediakan informasi mengenai geospasial, khususnya ke pesisiran dan kelautan, serta menjadi pengawal isu restorasi dan konservasi Gumuk Pasir. Informasi yang dilansir dari situs PGSP menyatakan bahwa aktivitas pemanfaatan Gumuk Pasir saat ini tidak hanya terbatas pada wisata, namun juga aktivitas peternakan, penambangan, hingga peruntukan pemukiman warga. Hal yang sangat disayangkan mengingat fungsi Gumuk Pasir yang berperan penting sebagai tembok alam peredam dampak tsunami, kawasan resapan air tawar, serta pelestarian flora dan fauna unik. Kajian yang dilakukan oleh para peneliti pada tahun 2014 menyebutkan bahwa ketinggian Gumuk Pasir Parangtritis berkisar 20 hingga 25 meter di atas permukaan laut, mampu meredam kerusakan akibat tsunami yang berpotensi terjadi di selatan Pulau Jawa. Oleh sebab itu, upaya-upaya pelestarian perlu digiatkan untuk meminimalkan ancaman kepunahan. Sebelumnya Gumuk Pasir Parangtritis ditetapkan menjadi salah satu kawasan cagar alam geologi Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tanggal 11 Juli 2018 silam.